jemaat yang dikasihi Tuhan, sungguh sukacita yang kami rasakan boleh menjumpai saudara semua dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Saya yakin dan percaya dimanapun kita berada, kita telah mengalami dan merasakan sukacita serta kebaikan dari Tuhan. Mari saat ini saya undang semua, kita fokus, kita mau memuji, menyembah Tuhan. Karena Tuhan begitu amat sangat baik. Mari satu hati kita berdoa. Kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Kami percaya kalau kami ada saat ini, kami sehat, kami bersuka cita, itu semua karena kasih karunia-Mu. Kami tahu Bapa, Kau tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Kau selalu ada untuk kami. Kasih-Mu senantiasa tercurah dalam kehidupan kami. Tuhan, saat ini kami bersama dengan umat-Mu, dimanapun mereka berada, kami mau satu hati, kami mau meninggikan Engkau, kami mau memuji Engkau, kami mau melompat menari hanya untuk Engkau Tuhan Yesus. Dan biar nama-Mu saja yang dimuliakan. Tuhan, sungguh kami rindu hadirat-Mu dinyatakan di tengah-tengah kami. Sungguh kami rindu hadirat-Mu boleh kami rasakan Tuhan, karena hadirat-Mu adalah tempat terindah bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari jemaat yang siap memuji nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita katakan, amin. Terpujilah Engkau Tuhan. Mari beri tepuk tangan untuk Tuhan kita. Mari kita naikkan pujian dari utara ke selatan. Terdengar pujian bagi Allah kita. Haleluya. Sebab Tuhan kita amat sangat baik. Haleluya. Mari bertepuk tangan. Mari melompat. Mari menari untuk Tuhan kita. Pujian bagi Allah, dari barat sampai ke timur. Nama Yesus disanjung tinggi, dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Serukan Yesus, Yesus, nama Yesus. Yesus disanjung tinggi, dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat, berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat, berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Dari utara ke selatan, pujian bagi Allah, dari barat sampai ke timur. Nama Yesus disanjung tinggi, nama Yesus disanjung tinggi, dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus. Nama Yesus disanjung tinggi, dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat, berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat, berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat, berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat, berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Kami tinggikan Engkau Tuhan Yesus, Raja di atas segala raja. Terpujilah Engkau Tuhan.
dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Tinggikan namamu. Tinggikan namamu. Allahku dahsyat. Haleluya. Sungguh Engkau Allah kami yang dahsyat. Terpujilah Engkau Tuhan. Terpujilah Engkau ya Allahku. Kami mau beri hormat, pujian, karena Engkau sungguh amat baik dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau layakkan kami menjadi anak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari jemaat, mari kita nyanyikan. Bagi Dia segala pujian. Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anakku. Dia angkatku
Bapa, kami bersyukur Tuhan buat kehadiran-Mu di tengah kami. Terima kasih untuk kasih setia, anugerah, kebaikan Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Kalau sebentar kami mau mendengar firman-Mu Tuhan, Tuhan urapi setiap kami supaya kami boleh memahami akan isi hati Tuhan. Tuhan urapi hamba-Mu untuk menjadi saluran berkat yang kudus, yang murni buat kami semua. Terima kasih Tuhan, kami percaya Roh-Mu bekerja di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Senang kembali menjumpai Bapak Ibu. Kiranya damai sejahtera, sukacita yang dari Tuhan senantiasa memenuhi kita. Pagi ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul Ketika Kenyataan Berbeda dengan Harapan. Banyak orang mengalami kenyataan berbeda dengan apa yang diharapkannya. Dan ini juga dialami oleh salah satu murid Yesus. Kita baca terlebih dahulu dari kitab Matius yang ke-26 ayat 20-25. Setelah hari malam, Yesus duduk makan bersama-sama dengan ke-12 murid itu. Dan ketika mereka sedang makan, ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Dan dengan hati yang sangat sedih berkatalah mereka seorang demi seorang kepadanya, "Bukan aku ya Tuhan." Ia menjawab, "Dia yang bersama-sama dengan aku mencelupkan tangannya ke dalam pinggan ini, dialah yang akan menyerahkan aku. Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia. Akan tetapi celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan." Yudas yang hendak menyerahkan dia itu menjawab katanya, "Bukan aku ya Rabi." Kata Yesus kepadanya, "Engkau telah mengatakannya." Saat perjamuan malam sebelum perayaan Paskah, Yesus memang menyatakan salah seorang dari antara murid-muridnya itu akan menyerahkan Yesus kepada ahli-ahli Taurat dan para imam. Yesus sebenarnya sudah pernah menyatakan hal ini sebelumnya, bahwa ia akan menderita, bahwa ia akan disesah, diludahi, bahkan dibunuh. Sesuai dengan nubuatan para nabi. Dan kita tahu siapa yang menyerahkan Yesus tentunya. Bicara soal Yudas, banyak orang mencela dan menghakimi perbuatannya. Kok tega-teganya dia menjual gurunya sendiri, menjual Yesus. Yudas melakukan hal ini karena dia punya harapan yang ingin dia wujudkan. Tapi ternyata kenyataan yang dia hadapi jauh berbeda dengan apa yang dia harapkan. Di dalam hidup pun kita mengalami hal-hal seperti ini. Punya harapan, tapi kenyataannya tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Ada dua hal yang harus kita ingat Bapak Ibu. Yang pertama, jangan salah fokus. Yudas ini dipercaya sebagai bendahara. Dia memegang uang kas ke-12 murid itu. Dan rupanya dia diam-diam itu suka mencuri uang yang dipegangnya itu. Dia memakainya tanpa sepengetahuan dan tanpa kesepakatan mereka bersama. Lama-lama rupanya Yudas tidak puas dengan uang kas yang dia curi itu. Dia ingin lebih. Dia ingin lebih dari itu dan Yudas mengharapkan sesuatu yang besar. Sampai di satu titik dia bersekongkol, bersepakat untuk mengatur skenario menyerahkan Yesus kepada ahli-ahli Taurat dan para imam. Dalam Lukas 22 ayat 4-6, lalu pergilah Yudas kepada imam-imam kepala dan kepala-kepala pengawal bait Allah dan berunding dengan mereka, bagaimana ia dapat menyerahkan Yesus kepada mereka. Mereka sangat gembira dan bermufakat untuk memberikan sejumlah uang kepadanya. Ia menyetujuinya dan mulai dari waktu itu ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus kepada mereka tanpa setahu orang banyak. Jadi Yudas mulai mengatur siasat tanpa setahu teman-temannya itu untuk menyerahkan Yesus.
Awalnya mungkin dia berpikir kalau ikut Yesus cuma begini-begini aja, kayaknya dia merasa kurang. Dia ingin mendapatkan sesuatu yang lebih bagi dirinya sendiri. Sehingga lama-lama dia mulai terjerat dengan keinginannya itu, sampai rela untuk mengkhianati Yesus. Tentunya kita punya harapan. Semua orang punya harapan untuk hidup baik-baik, untuk hidup berkecukupan, berkelimpahan, sehat, aman, tenang. Tentu semua punya harapan seperti itu, dan itu adalah hal yang wajar. Tapi berapa banyak orang yang mengejar harapannya itu sampai tidak mempedulikan firman Tuhan, bahkan melakukan hal-hal yang licik, cara-cara yang tidak berkenan kepada Tuhan, bahkan sampai rela meninggalkan Tuhan. Kalau kita mengukur segala sesuatu ini itu cuma dari segi materi, dari berapa banyak harta yang kita dapat, dari posisi popularitas, kita pasti akan kecewa kita ikut Yesus. Karena ikut Yesus itu tidak berfokus kepada semua itu. Dalam 1 Yohanes 2 ayat 15-17, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Jadi Bapak Ibu, fokus kita adalah mengejar kehendak Allah, melakukan kehendaknya, bukan mengejar keinginan-keinginan duniawi untuk mendapatkan hal-hal yang fana. Kalau kita mengikut Yesus cuma dinilai dari berkat yang kita terima, mendapatkan apa yang kita mau, berarti kita tuh cuma memanfaatkan Tuhan untuk mendapat keuntungan buat pribadi kita, untuk memenuhi kepentingan diri kita sendiri. Dan dengan begitu kita juga sama seperti Yudas, terlalu sibuk mengejar berkat-berkat sampai kita melupakan Tuhan, sumber berkat itu sendiri. Jadi kita salah fokus di situ. Apalagi dengan keadaan sekarang ini yang sedang tidak baik-baik saja. Kita tahu keadaan semakin berat, semakin susah, sehingga orang semakin nekat. Pergaulan semakin bebas dan terbuka. Orang tidak lagi menghargai kekudusan, tidak lagi menghargai kejujuran, kesetiaan. Di luar sana kasih semakin menjadi dingin. Orang-orang semakin egois, semakin kasar, mau menang sendiri. Kejahatan juga meningkat. Tapi semua itu bukan alasan untuk kita mengabaikan firman Tuhan. Apalagi meninggalkan Tuhan demi mengejar apa yang kita inginkan, yang kita harapkan. Jangan kita silau dengan keinginan-keinginan dunia yang begitu menggoda. Apalagi dengan mengikuti cara-cara dunia yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dalam 1 Timotius 4 ayat 10, itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, Juru Selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Jadi kita memang butuh berjuang, butuh berjerih payah supaya kita bisa tetap mempertahankan fokus kita kepada Tuhan. Supaya kita terus percaya dan menaruh harap kita hanya kepada Tuhan, bukan kepada hal-hal yang fana. Kita selaraskan harapan-harapan kita dengan kehendak Allah. Dan kita tetap percaya sekalipun kenyataan yang kita hadapi tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan.
Sekalipun sepertinya kita harus melewati padang gurun, padahal kita mengharapkannya padang rumput. Dan jangan goyah ketika kita mengalami hal-hal seperti itu. Lebih baik kita berjalan di padang gurun tapi bersama Tuhan, ketimbang kita jalan di padang rumput tapi dengan ular berbisa, bukan? Dalam 1 Korintus 2 ayat yang ke-9, tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan yang tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Tuhan akan menyediakan segala yang kita butuhkan. Tuhan memberikan semua yang terbaik buat kita. Walaupun yang terbaik dari Tuhan mungkin tidak sesuai dengan keinginan kita. Tapi percayalah bahwa itu yang terbaik dari Tuhan bagi kita. Lalu hal kedua yang harus kita ingat Bapak Ibu, hadapi kenyataan. Dalam Matius 27 ayat 3-5, pada waktu Yudas yang menyerahkan Dia melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesallah ia. Lalu ia mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam-imam kepala dan tua-tua. Dan berkata, aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah. Tetapi jawab mereka, apa urusan kami dengan itu? Itu urusanmu sendiri. Maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Jadi Yudas sangat terkejut ketika melihat skenario yang dia atur itu ternyata tidak berjalan sesuai dengan harapannya. Dia jadi panik begitu mendengar bahwa Yesus akan dijatuhi hukuman mati. Dia sadar bahwa Yudas telah melakukan kesalahan yang fatal. Dan dia merasa sangat menyesal, merasa sangat berdosa. Dan juga malu terhadap teman-temannya. Dan Yudas tidak bisa memaafkan dirinya sendiri. Dia merasa gagal menjadi seorang murid Yesus. Dan dia tidak tahan membayangkan apa nanti kata orang banyak terhadap dirinya. Mungkin mereka akan berkata bahwa Yudas adalah seorang pengkhianat, orang yang gak tahu diri, gak tahu malu, seorang musuh di dalam selimut, dan lain-lain. Yudas tidak sanggup menanggung beban itu dan dia merasa terpojok. Pikirannya menjadi buntu. Dan sayangnya, Yudas tidak punya nyali untuk mengakui kesalahannya itu. Untuk bertobat, dia malah menghukum dirinya sendiri dengan menggantung diri. Jadi Bapak Ibu, ketika kita pun melakukan kesalahan, melakukan dosa, jangan lari dari kenyataan. Kita harus hadapi. Walaupun kita harus menanggung konsekuensinya tentunya. Tapi jangan pernah berpikir untuk meninggalkan Tuhan. Apalagi mulai menyalahkan diri sendiri dan menghukum diri kita sendiri. Bagaimana caranya maksud menghukum diri sendiri itu? Misalnya kita dengan menolak makan, gak mau berobat kalau sakit, mengurung diri, mungkin juga ada yang melukai diri, menyakiti diri sendiri, bahkan kepikiran untuk bunuh diri. Camkan baik-baik Bapak Ibu, kita ini dikasihi oleh Tuhan. Kita ini berharga di mata Tuhan. Bahkan Tuhan sudah mati di kayu salib untuk menebus kita. Supaya kita bebas dari hukuman dosa, yaitu maut. Tuhan ingin kita supaya hidup, bukannya mati. Jadi jangan kita kepingin bunuh diri, menyakiti diri. Tuhan akan sangat sedih kalau kita menyia-nyiakan hidup kita. Sekalipun kita sudah melakukan dosa ataupun pelanggaran atau kesalahan, tolak keinginan untuk menyakiti diri sendiri atau menghukum diri, apalagi bunuh diri. Seandainya Yudas waktu itu mau merendahkan diri di hadapan Tuhan, mengakui kesalahannya, bertobat dan berbalik kepada Tuhan, Tuhan pasti mau mengampuninya dan memulihkannya.
Petrus juga sudah menyangkal Yesus. Tapi dia mau bertobat. Dia berbalik kepada Tuhan dan Tuhan memulihkannya. Tuhan memakai dia menjadi rasul yang luar biasa. Juga Saulus itu seorang penganiaya jemaat. Tapi begitu dia bertobat, dia mengakui kesalahannya, Tuhan pulihkan dan Tuhan pakai dia dengan luar biasa. Ada juga Raja Daud, kita tahu dia berzina dengan Batsheba dan merencanakan pembunuhan Uria, suami Batsheba. Tapi begitu Daud mengakui kesalahannya, dia bertobat. Daud menanggung konsekuensinya, tapi Tuhan pulihkan dia. Jadi Bapak Ibu, hidup adalah anugerah. Jangan kita sia-siakan. Kita hidup karena Tuhan dan kita hidup untuk Tuhan. Miliki semangat dan pengharapan yang baru di dalam Tuhan untuk menghadapi hari-hari ke depan kita. Pintu pengampunan, pintu pemulihan akan selalu terbuka ketika kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dan berbalik sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kita memang belum sempurna, masih bisa jatuh, masih bisa berbuat salah, masih bisa melakukan hal-hal yang bodoh. Tapi selama kita benar-benar bertobat dan kembali kepada Tuhan, Tuhan pulihkan kita. Dalam 2 Korintus 7 ayat ke-10, sebab duka cita menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan yang membawa keselamatan dan yang tidak akan disesalkan. Tetapi duka cita yang dari dunia ini menghasilkan kematian. Kita tinggalkan semua cara hidup, cara pikir, cara pandang, semua yang tidak berkenan kepada Tuhan kita tinggalkan. Kalau kita bersalah, biar Tuhan sendiri yang menghajar kita, yang menghukum kita. Karena kita tahu bahwa Tuhan menghajar kita untuk memulihkan kita, bukan untuk membinasakan kita. Jadi Bapak Ibu, sekalipun kehidupan kita mungkin berbeda dengan apa yang kita harapkan, kita jangan salah fokus. Kita harus tetap fokus kepada Tuhan dan bukan kepada hal-hal yang duniawi. Dan yang kedua, kita hadapi kenyataan. Walaupun itu berbeda dengan apa yang kita harapkan. Karena Tuhan yang menjadi sumber kekuatan, yang menjadi sumber pengharapan kita. Kalau ada kesalahan, kita akui di hadapan Tuhan. Supaya kita dipulihkan kembali oleh Tuhan. Sebagai ayat penutup, saya mau membacakan Mazmur 25 ayat 12 sampai ke 13. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan buat firman-Mu hari ini. Biar firman-Mu Tuhan boleh tertanam di dalam hati kami. Biar firman-Mu ini Tuhan boleh menjadi pegangan dalam kehidupan kami. Biar kami lebih lagi berfokus kepada Tuhan. Melakukan apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kami. Melakukan kehendak Bapa. Dan kami tidak silau dengan hal-hal yang duniawi yang menjauhkan kami daripada-Mu. Bapa, Tuhan tolong kami. Biar kami juga boleh terus berani menghadapi hari-hari ke depan bersama Tuhan. Engkau yang menjadi pengharapan kami dan Engkau yang menjadi kekuatan kami. Dan apabila kami melakukan kesalahan, Tuhan ampuni kami. Tunjukkan kepada kami Tuhan dalam hal-hal apa yang harus kami bertobat di hadapan-Mu Tuhan. Supaya kami boleh memperbaiki hidup kami sehingga kami boleh semakin berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa. Kami berdoa juga bagi seluruh jemaat-Mu dimanapun berada. Tuhan, biar Tuhan sendiri yang memberkati seluruh umat-Mu. Biar yang sakit boleh Tuhan sembuhkan. Yang berbeban berat Tuhan berikan kelegaan. Tuhan, Engkaulah jawaban bagi setiap kami. Tuhan terus kuatkan. Biar kami boleh semakin bertumbuh di dalam Engkau. Menjadi berkat dimanapun kami berada. Tuhan berkati juga bangsa kami Indonesia, pemerintah
yang ada Tuhan pakai untuk menjadi alat-Mu Tuhan yang mendatangkan damai sejahtera bagi seluruh rakyat. Tuhan, berikan lawatan-Mu bagi bangsa kami supaya kami boleh menjadi umat yang mengenal Engkau. Terima kasih Bapa, Tuhan berkati juga Gereja Bethel Indonesia, pemimpin kami Pendeta Rubin Adi Abraham. Tuhan berkati, Tuhan pakai seluruh gereja-Mu Tuhan untuk menjadi terang dan garam dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa, kalau sebentar kami berpisah, kami siap untuk menerima berkat yang dari Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita angkat kedua tangan kita, arahkan hati kepada Tuhan, dan terimalah kasih karunia, anugerah dan berkat yang berlimpah dari Allah Bapa, kasih yang sempurna melalui pengorbanan Tuhan Yesus, juga sukacita, damai sejahtera, kemenangan dari Roh Kudus menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita yang menerima berkat ini sama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.